Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai praktikum listrik statis dan medan listrik yang beranggotakan Arun Wijirayu dengan NPM 007, Habibah Adelina Septin 031, Hana Fatima 052, Fajar Maulana 067. Nah, topik bahasan ini yaitu berkaitan dengan praktikum listrik statis dan medan listrik menggunakan PET simulasi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, maksud saya untuk tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, untuk memahami gejala yang terjadi pada listrik statis. Yang kedua, untuk menganalisis interaksi antara partikel yang bermuatan sejenis dan tidak sejenis. Yang ketiga, untuk memahami konsep pada medan listrik. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu untuk menganalisis besarnya medan listrik ketika muatan listrik Q memiliki nilai konstan dan jarak atau R memiliki nilai yang berubah atau sebaliknya. Kemudian landasan teorinya yaitu listrik statis merupakan kajian ilmu yang mempelajari sifat kelistrikan dari benda tanpa memperhatikan gerakan atau aliran suatu medan muatan listrik. Listrik statis dapat menjelaskan bagaimana gaya tarik-menarik antar balon dengan baju ketika balon tengah digosok-gosokkan ke tembok. Gejala tarik-menarik antara dua benda dapat dijelaskan dengan konsep muatan listrik. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ketika benda kelebihan elektron, maka benda bermuatan negatif, dan sebaliknya apabila benda kekurangan elektron, maka benda bermuatan positif. Dua benda yang memiliki muatan yang sama atau sejenis didekatkan, maka dua benda tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, apabila dua benda dengan muatan listrik yang berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Kemudian medan merupakan suatu besaran yang sistematis dan mempunyai harga pada setiap ruang serta fungsi kontinu dari posisi dalam ruang. Sedangkan benda yang bermuatan listrik dikelilingi sebuah daerah disebut medan listrik. Untuk memvisualisasikan medan listrik dilakukan dengan menggambarkan serangkaian garis untuk menunjukkan arah medan listrik pada berbagai titik ruang yang disebut garis-garis gaya listrik. Arah medan listrik selalu menjauhi sumber positif dan mendekati sumber negatif. Pada gambar, maksud saya, gaya pada muatan listrik tersebut positif bergerak keluar, dan sebaliknya gaya pada muatan negatif bergerak ke dalam. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik bergerak dari yang positif menuju muatan negatif. Nah, berdasarkan gambar di atas, gambar garis-garis medan listrik yang mana jumlah garis medan listrik yang meninggalkan muatan positif sama dengan jumlah garis medan listrik yang masuk ke muatan negatif. Garis medan listrik di dekat muatan hampir radial. Garis-garis medan yang sangat rapat di dekat muatan menunjukkan medan listrik yang kuat di sekitar daerah itu. Dikutip oleh atau dari Martin 2006. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama adalah smartphone atau PC atau laptop, kemudian webpad simulator, dan alat tulis. Metode pelaksananya yang pertama adalah percobaan listrik statis. Siapkan alat dan bahan, kemudian buka aplikasi Google atau Chrome yang ada pada handphone atau laptop, kemudian ketik pad simulasi pada kolom pencarian, kemudian pilih simulasi atau simulation. Kemudian klik fisik, lalu pilih balloons and static electricity. Kemudian pilih opsi menampilkan semua muatan, kemudian sediakan satu balon. Gosokkan balon ke sweater. Ulangi langkah tersebut untuk dua balon yang digosokkan ke sweater secara bergantian. Kemudian untuk perjalanan medan listrik, yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian aplikasi atau buka aplikasi Google atau Chrome yang ada pada handphone atau laptop, kemudian ketik simulasi, lalu pilih simulation, kemudian klik fisik, dan charge and fields. Letakkan muatan listrik positif, kemudian atur jarak dari letak listrik positif sepanjang 50 cm. Kemudian letakkan sensor sesuai jarak, ukur tegangan menggunakan opsi atau gambar voltage dengan menaruhnya di dekat sensor. Ulangi langkah 5 sampai dengan 7 dengan jarak 75 cm dan 100 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu mengenai percobaan listrik statis menggunakan PET simulation. Nah, untuk metode pelaksanaannya, yang pertama kita siapkan alat dan bahan berupa smartphone atau PC, dan di sini saya menggunakan PC, kemudian website PET simulator, dan yang terakhir yaitu alat tulis. Kemudian yang kedua, kita buka aplikasi Google atau Chrome yang ada pada handphone atau laptop. Nah, di sini saya sudah menggunakan aplikasi Chrome. Selanjutnya kita klik PET simulation pada kolom pencarian. Kita pilih web yang paling atas sendiri. Selanjutnya kita pilih simulasi pada fisika. Nah, kemudian kita cari balon dan listrik statis. Nah, ini. Kita klik.
Kita tunggu sampai simulasi dapat kita jalankan. Nah, di sini telah disajikan ada sweater, balon, dan dinding. Di sini jangan lupa kita pilih opsi tampilkan untuk semua muatan, dan untuk percobaan listrik statis yang pertama yaitu menggunakan satu balon. Nah, sebelum melakukan simulasi pada sweater, balon, dan dinding dapat kita lihat ada simbol berupa positif maupun negatif. Nah, ini merupakan muatan listrik. Nah, mengapa benda seperti sweater, balon, dan dinding memiliki muatan? Nah, itu pada dasarnya semua benda termasuk tubuh manusia mengandung muatan listrik. Hal ini disebabkan oleh susunan atom yang terkandung di dalam benda-benda tersebut. Nah, muatan listrik yang ada pada benda-benda tersebut terdiri dari 3 muatan, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, proton atau yang disimbolkan dengan simbol plus ini merupakan kandungan bermuatan positif yang ada di dalam inti atom. Kemudian ada neutron merupakan kandungan bermuatan netral yang berada di inti atom. Dan yang terakhir yaitu elektron yang disimbolkan dengan simbol minus ini merupakan kandungan bermuatan negatif yang ada di kulit atom. Nah, selanjutnya kita akan menggosokkan balon ke sweater, kemudian kita amati apa yang akan terjadi. Nah, seperti yang kita lihat, elektron yang berada di sweater ini akan mengalami perpindahan ke balon. Elektron yang berpindah tersebut disebut dengan elektron lepas. Nah, mengapa elektron ini berpindah ke balon? Karena elektron akan mengalami atau akan membutuhkan pasangan yang stabil, sehingga elektron bisa mencari pasangannya dengan menarik elektron dari atom lain atau melakukan perpindahan dari atom lain yang kekurangan elektron. Kemudian kita lihat interaksi yang terjadi antara balon, sweater, dan dinding. Jika kita letakkan di tengah, maka balon akan tertarik ke sweater. Nah, ini menandakan bahwa terjadi interaksi antara muatan negatif dengan muatan positif, yaitu berupa interaksi tarik-menarik. Kemudian jika kita dekatkan ke dinding, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, dapat kita lihat bahwasannya muatan negatif akan menjauhi muatan negatif. Berarti ini terjadi interaksi antara elektron dengan elektron yang terjadi yaitu tolak-menolak. Berkebalikan dengan elektron dengan proton ini akan melakukan interaksi saling tarik-menarik. Nah, ketika elektron mengalami perpindahan dapat terjadi dengan 3 alasan. Yang pertama ada penggosokan. Nah, tadi kita lakukan penggosokan pada balon dan sweater sehingga terjadi perpindahan antara elektron di sweater menuju balon. Kemudian ada dengan cara konduksi. Dan yang terakhir yaitu induksi. Nah, dapat disimpulkan dari percobaan ini bahwasannya muatan yang berlawanan jenis akan melakukan interaksi tarik-menarik, dan ketika muatan sejenis kita dekatkan, maka akan mengalami interaksi tolak-menolak. Percobaan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan 2 balon, yaitu balon yang berwarna kuning dan balon yang berwarna hijau. Kemudian, balon satu persatu digosokkan ke sweater secara bergantian. Lalu, kita memilih opsi tampilkan perbedaan muatan. Dapat dilihat bahwa sweater bermuatan positif dan kedua balon bermuatan negatif. Dan tembok bermuatan netral. Lalu, kita amati bagaimana interaksi yang terjadi antara balon yang bermuatan negatif dan sweater yang bermuatan positif. Dapat dilihat bahwa keduanya saling tarik-menarik. Selanjutnya, kita amati interaksi antara kedua balon yang bermuatan negatif. Dan ternyata kedua balon tersebut saling tolak-menolak. Yang ketiga yaitu melihat
interaksi antara balon yang bersifat negatif dengan tembok yang netral. Di sini dapat dilihat bahwa elektron dalam tembok ini menjauhi balon. Setelah itu, saat tembok dihilangkan, balon dengan segera mendekati sweater. Mujirayu akan melanjutkan mengenai praktikum medan listrik menggunakan PET simulasi. Nah, yang pertama kita buka PET simulasinya, kemudian pilih simulasi fisika, dan selanjutnya adalah charge and field. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, lalu kita pilih voltage, values, dan grid. Nah, kemudian langkah yang pertama kita masukkan atau kita posisikan atom positif, kemudian kita beri sensor dengan jarak yang pertama adalah 50 cm. Kita bisa menggunakan meteran untuk mengukurnya. Kita atur menjadi 50 cm. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita posisikan sensor ke jarak 50 cm dari atom positif. Nah, terlihat adanya sinar ya. Kemudian kita atur voltage-nya, kita hitung berapa yang dihasilkan. Nah, berdasarkan atom positif dengan jarak 50 cm dengan sensor menghasilkan voltage sebesar 17,82 volt. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan sama, yaitu satu atom positif dengan jarak antar sensor yaitu 75 cm. Kita atur jaraknya 75 cm. Kurang lebih di sini ya teman-teman. Kemudian kita ambil sensornya. Nah, yang selanjutnya kita hitung voltmeternya. Dapat diketahui bahwa jarak 75 cm dari antara voltmeter, maksud saya sensor dengan atom positif, yaitu sebesar 12,22 volt. Nah, percobaan yang terakhir, itu menggunakan jarak antar sensor dengan atom itu 100 cm atau 1 meter. Atur jaraknya. Ya, kurang lebih di sini. Biar kita masukkan sensornya dan kita hitung voltage-nya. Nah, diketahui bahwa voltage yang dihasilkan dari atom positif 1 dengan jarak 100 cm dengan sensor menghasilkan voltage yaitu 8,916 volt. Oke, baik. Sekian simulasi untuk medan listrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu pembahasan listrik statis merupakan energi yang terbagi oleh suatu benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Setiap atom memiliki inti atom yang terdiri dari proton dan elektron yang mengelilinginya. Proton bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Pada mulanya, balon dan sweater keduanya bermuatan netral. Namun, ketika balon digosokkan ke sweater, elektron akan ditarik dari material yang memiliki daya tarik rendah, yaitu sweater, pada material yang memiliki daya tarik tinggi, yaitu balon. Oleh karena itu, setelah adanya perpindahan elektron, balon akan bermuatan negatif, sedangkan sweater bermuatan positif. Kemudian percobaan simulasi yang kedua yaitu mengenai medan listrik. Ketika muatan satu kolom diberi jarak dengan sensor 50 cm, maka ketika diukur menggunakan voltage terukur sebesar 17,820 volt. Kemudian saat jarak antar muatan dengan sensor diubah menjadi 75 cm, maka menghasilkan 12,220 volt. Percobaan medan listrik yang terakhir yaitu menggunakan jarak 100 cm sebagai pemisah antara muatan dengan sensor, dan angka yang ditunjukkan pada voltage yaitu sebesar 8,196 volt, sehingga dapat diketahui bahwa semakin jauh jarak antara muatan dengan sensor, maka tegangan listrik yang dihasilkan akan semakin kecil.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.